Sahabat Nahdlatul Ulama, kategori nasional. Mari kita sambut Khofifah Indar Parawansa dan Gilang Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang ini dikenal punya banyak kemampuan untuk menirukan gaya apa saja dan siapa saja. Mas Gilang malam ini kira-kira akan menirukan gaya siapa? Oke, saya jadi deg-degan karena Ibu yang ngomong nih Bu. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa 4 tahun yang lalu kalau tidak salah Mbak Yeni itu sempat menodong saya, ayo coba jadi Gus Dur. Saat itu saya bilangnya adalah, Mbak, sepertinya kalau mau jadi sosok beliau harus difikirkan matang-matang, tapi saya janji suatu saat saya akan coba. Dan sepertinya malam hari ini saya akan coba Mbak Yeni. Masya Allah. Serius nih? Insya Allah. Baik, kita coba. Terima kasih Ibu. Jadi saya harus panggil Gus ini. Boleh, saya coba. Tapi sebelumnya terima kasih sudah menambah beban saya. Gus, saya enggak pakai nama beliau Gus. NU ini sudah 1 abad berdiri. Gimana tanggapan Gus Dur dalam perjalanan 1 abad NU? Ya biasa aja. Loh kok biasa sih Gus? 1 abad bukan waktu yang singkat loh Gus. Ya yang bilang singkat tuh siapa? 1 abad itu kan cuman angka, 100 tahun. Lagi pula kalau cuma abad saja tanpa huruf I buat apa? Gus, abad tanpa huruf I. Gimana toh Gus? Lah iya, mau 1 abad, 2 abad, yang penting itu ada huruf I-nya, abadi. Ya, karena hakikatnya itu akan terus abadi memperjuangkan rasa keadilan dan toleransi di tengah masyarakat. Gitu aja kok repot. Setuju sekali dengan pendapat panjenengan Gus. Jadi NU itu sebagai sebuah organisasi memang mengemban mandat pengembangan peradaban dan perbaikan kehidupan manusia atas dasar prinsip-prinsip ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu pinter. Sing pinter sih Gus. Saya hanya baca skrip. Maaf kalau nggak sopan Ibu. Ya lagian kalau ngomongin NU itu sudah sangat memberikan kebaikan dan prestasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di Korea Selatan. Loh kok Korea Selatan toh Gus? Prestasi apa yang jenengan bilang NU itu berprestasi di Korea Selatan? Lah gimana sih? Korea Selatan itu dulu pernah masuk semifinal Piala Dunia Korsel 2002. Itu karena pelatihnya orang NU. Loh, siapa Gus? Saya kok nggak kenal. Saya ini pecinta bola loh. Pelatih Korsel waktu itu kan orang NU. Namanya Gus Hiding. Dari namanya saja itu udah NU sekali. Ngapunten Gus, Gus Hiding itu piantun Belanda loh Gus. Oh. Walaupun kebetulan namanya juga ada Gusnya. Nah, artinya hal yang ingin saya sampaikan tadi adalah saat ini banyak tokoh atau kelompok NU di Indonesia yang memiliki kontribusi berupa pemikiran dan karya dan memiliki pengaruh luas kepada masyarakat bahkan internasional. Ya. Nah, untuk itulah Gus, malam hari ini kita juga akan memberikan penghargaan untuk para tokoh-tokoh nasional. Kalau tadi tokoh internasional, tokoh-tokoh nasional yang sudah memberikan jasa dan kontribusinya untuk bangsa dan negara. Ngomong-ngomong saya udah boleh selesai belum ini Bu?
Kalau ini sudah Ampun, mohon maaf sekali lagi. atas izin Ketua Ini- Panitia Pak Erik dan Mbak Iya, Yeni. ini semua Sudah gara-gara boleh. Mbak Yeni. Ya, saya buka lagi ya Bu ya. Langsung saja kalau begitu kami akan segera mengumumkan peraih anugerah 1 abad NU kategori Kategori nasional nasional adalah Insinyur Soekarno dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh bangsa. Sebagai presiden pertama di Indonesia, beliau merupakan pemimpin perjuangan kemerdekaan, proklamator, dan peletak fondasi kebangsaan dan kenegaraan. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh pendidikan, seorang arsitek konstruksi hubungan agama dan negara. Gagasannya diterjemahkan dalam struktur birokrasi, antara lain adanya Kementerian Agama dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan tinggi keagamaan Islam yang sekarang berkembang di seluruh Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dianugerahkan penghargaan sebagai tokoh kebudayaan. Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia keempat dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Bagi Gus Dur, kebudayaan adalah seni untuk memanusiakan manusia dan menghasilkan pilar untuk menjaga tatanan sosial. Usmar Ismail dianugerahkan penghargaan sebagai seorang tokoh dan pionir perfilman Indonesia yang berhasil membangun platform untuk menerjemahkan ide dan nilai-nilai melalui medium film. Seperti halnya Sunan Kalijaga yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui medium wayang. Usmar Ismail menyampaikan nilai-nilai melalui film. Usmar Ismail juga merupakan salah satu pendiri dan pengurus Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia atau Lesbumi PBNU. Kami ucapkan selamat kepada para peraih penghargaan kategori nasional dan mohon dengan hormat kami undang naik ke atas panggung. kami mengundang dengan hormat Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, selaku perwakilan dari keluarga Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya cintai, saya manggilnya Mbak Nung, Ibu Hajah Nuriyah, Mbak Yeni, Pak Ma'ruf, dan untuk mempersingkat waktu, para menteri, ambasador yang saya hormati, kiai yang saya hormati, seluruh bukan peserta, tetapi yang namanya umat Nahdlatul Ulama yang juga saya sayangi. Ketika undangan diberikan pada saya, yang mengantarkan Mbak Yeni. Jadi dari mau sebentar pertemuannya sampai kurang lebih 2 jam. Kenapa? Nggak bicara serius, tetapi saya bilang, yuk Yen, saya suka ngomong agak Jawa-Jawa juga. Yuk Yen, kene nostalgia. Apa Mbak? Panggil saya Mbak. Urusan bapakmu iku lho. Jadi dia itu sahabat kental saya. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang saya ingin ceritakan supaya mengerti, matur nuwun sangat. Bapak saya dapat anugerah lagi. Sebenarnya dulu sudah dapat waktu presiden. Jadi sebuah pengalaman saya yang luar biasa menurut saya, ketika datanglah sebuah rombongan lalu berpakaian pici, memakai baju koko, memakai sarung. Nah ini lalu saya orangnya pemerhati, lalu memakai sandal.
Terus bapak saya bilang, itu pejuang. Kami dari kecil selalu sudah mendengar kata pejuang. Pejuang apa? Saya tanya. Iya, itu dari kalangan NU. Jadi makanya kalau lihat, mohon maaf, yang duduk di sini seperti Pak Ma'ruf segala, saya udah nggak pangling lah. Karena sudah dari dulu saya tahu kalau tamu yang tidak bersepatu itu Gusmus, ada Gusmus juga. Gak termasuk Gusmus. Tentunya itu Gusmus. sudah pasti adalah itu orang dari kalangan NU. Mohon maaf. Yang kedua, nah ini yang saya ngomong sama Mbak Yeni, karena sebelum menjadi presiden dan wapres, kami ini sudah berhubungan dan bersahabat. Saya minta diberi kuliah. Jadi ketika ketemu dengan saya punya acara. Mohon maaf, di sini bukan ngomong politik, tapi saya memang ketua umum partai. Jadi waktu itu masih PDI. Jadi ternyata ketua cabang PDI dan ketua cabang NU-nya apa ya namanya ya? Pengurus Sabang. Oke, itu rupanya bersahabat. Jadi ndak tahu yang mana PDI, yang mana NU. Nyampur. Nah, Gus Dur tuh bilang sama saya mula-mulanya begini, Mbak, rupanya kene iki mesti kok PDI karo NU ku podo. Podone apa Mas? Saya bilang kan begitu, guyonan melulu kalau sama Gus Dur. Saya belum datang. Yang 2 DPC ini sudah. Jadi ditanya oleh beliau, gimana tadi Mbak keadaannya waktu ada pertemuan gitu. Yang jawab bukan yang PDI tapi yang NU. Waduh, gitu Gus. Niko sing nonton, sing ngrungokke, iku siteris. Gitu kan? Siteris. Saya udah mikir, ini apa lagi nih mau guyonnya. Terus saya bilang gitu aja. Lah sing NU, katanya Gus Dur nih, saya nih diundang sama dia. Bilang pokoknya kurang dana. Jadi minta tolong untuk dibelikan Ethernet. Jadi waktu Gus Dur cerita sama saya itu, weruh Mbak, podo salahe ku apa? Dia nulis suratnya sama saya, katanya nyuwun dana untuk Ethernet kan. Jadi ketika Gus Dur sudah datang, melihat ke atas, lah bilang, "Lho wis bariku," gitu kan. Boten niku. Lah nopo? Niku lho nek teknologi itu no. Apa coba? Internet. Jadi dengan segala hormat saya sangat ingat satu siteris itu histeris. Jadi bener lah kalau Gus Dur bilangnya, iyo yo Mbak, iya Mas ya, podo yo susahe salahe, aku bilang, ya itulah aku bilang rakyat namanya. Matur nuwun, terima kasih.